Ibu. Selamat malam. Gimana keadaannya, sehat Ibu? Sehat. Puji Tuhan, sehat Ibu, alhamdulillah. Ya, Ibu, terkait berita viral yang baru saja tadi pagi rilis di Polda terkait ibu yang melakukan pelecehan terhadap anak usia 5 tahun. Menurut Ibu, selain dia sakit mental, apalagi sih Bu yang menyebabkan dia sampai seperti itu gitu, berani, apalagi anak itu masih usia di bawah umur. Masalah sakit mentalnya kita belum tahu sampai seberapa jauh, karena orang normal bisa juga melakukan seperti itu. Bukan orang normal ya, tapi orang yang bukan sakit jiwa itu juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi di sini ada dua hal, ada masalah uang dan ada masalah pelecehan terhadap anak yang sebetulnya tidak wajar. Jadi kita belum tahu berapa persen, apakah lebih banyak ke arah uangnya, dan setelah itu menjadi kebiasaan, kita juga belum tahu apakah banyak sekali dilakukan atau sering kali dilakukan. Jadi kalau kita lihat dari segi uangnya, sebelumnya kan sudah juga bisa jadi foto model yang akhirnya tanpa busana dan diberikan uang. Sekarang kembali lagi dipamerkan untuk main dengan anak kecil. Apakah ini hanya main saja atau sebetulnya ada juga keinginan untuk bermain dengan anak? Kita bayangkan orang pada umumnya kan sekali-sekali bisa terjadi penyimpangan, tapi kalau dengan anak, kalau terlalu aneh penyimpangannya, belum tentu diikuti. Bu, bisa dibilang kondisi mental dari atau psikis dari ibu dan juga pelaku juga sama-sama bermasalah. Pelaku yang meminta orang tua tersebut melecehkan. Yang meminta untuk memvideokan itu jelas orang yang juga mencari uang dengan cara-cara begitu. Tapi dia juga sangat senang untuk melihat video-video masalah seks yang aneh-aneh. Karena itu dia bergerak dalam bidang itu. Selain dia mencari uang, dia juga mempunyai suatu kecenderungan untuk menyenangi melihat hal-hal seperti itu, melihat penyimpangan seks. Bu, tapi untuk anak usia 5 tahun dia mendapatkan hal pelecehan seperti itu, dia patut juga nggak sih Bu untuk mendapat pendampingan atau pengobatan seperti rasa traumatik yang dilakukan oleh ibunya seperti itu, atau gimana? Jelas ini bagi bagi ibunya ya, barangkali ibunya tidak peduli. Bagi anaknya, kebetulan ini anak laki, jadi tidak seperti anak perempuan yang akhirnya akan kesakitan dan akhirnya terkenang seterusnya. Tapi pada anak laki, kita lihat lagi, mungkin ya pada saat itu hanya sekedar sampai permainan seperti seks, tapi ini berulang lagi atau tidak. Kalau ini tidak berulang, maka mungkin tidak membawa dampaknya besar, dampaknya kecil saja. Tapi kalau ini berulang, maka akan menjadi kebiasaan bagi anak itu bahwa permainan seks adalah sesuatu yang tidak perlu seperti orang dewasa, tidak perlu memuaskan pihak istri nantinya. Bu, tapi idealnya untuk anak usia 5 tahun seperti itu, saat dilakukan hal yang tidak pantas seperti itu, udah ada rasa kayak gairah atau seperti apa sih Bu? Karena kan dari video yang tersebar itu anak itu seperti tertawa gitu Bu. Ya, jadi kalau anak kan belum tahu, kecuali kalau dia merasa sakit. Ke anak perempuan misalnya, itu pengaruhnya besar. Karena dia anak laki, itu kan tidak ada dampak besar dalam segi sakit atau apa. Jadi bagi dia ya hanya permainan sajalah, belum merasakan, belum menghayati sebagai hal yang sifatnya seksual. Ibunya sendiri ini ada kelainan seks nggak sih? Ibunya diduga ada suatu kelainan, karena kita lihat dia juga berani untuk membuat foto pornografi, lalu kembali lagi dengan anak. Jadi masih dicurigai bahwa ibunya mau mencoba macam-macam. Karena orang yang seksnya normal, sekali-sekali kan juga ada suatu hal yang
ingin ada perubahan, tapi perubahannya dalam batas normal. Ini perubahannya dalam batas tidak normal. Tapi kalau si ibunya sendiri Bu dengan berani melakukan tindakan seperti itu atas dasar arahan orang yang mengarahkan itu kan dia kenal dari Facebook gitu Bu. Ibunya itu lebih kategorinya memang dia melakukan emang karena kelainan seksnya atau memang faktor yang dia diiming-imingin uang itu sih Bu? Jadi kita lihat pada umumnya orang-orang yang sudah sudah berani untuk menjadi figur dengan memperlihatkan semua badannya, itu biasanya juga terbawa pada hal seksual. Di antara mereka ada juga yang betul-betul sakit jiwa. Ini harus kita lihat dulu, dia karena sakit jiwa, tapi persentasenya lebih banyak bukan karena sakit jiwa, tapi lebih karena dorongan seks dan karena mendapatkan penghasilan dengan cara itu. Bu, bicara soal dorongan seks kan ini si ibu yang saat ini jadi TSK ini kan dia melakukan itu atas dasar suruhan ini Bu. Berarti yang menyuruh itu lebih mempunyai kategori penyakit kelainan yang seksualitas gitu hingga berhalusinasi dengan fantasi via online atau kirim video seperti itu. Yang menyuruh itu juga ada kelainan seks sampai dia melakukan video-video yang kurang yang tidak biasa. Tapi di samping itu mencari dengan cara seperti itu. Jadi memang ada dorongan seks lalu memakai itu sebagai penghasilan untuk mencari karirnya. Tapi kalau untuk anaknya sendiri artinya walaupun dia tidak merasakan sakit tidak perlu ada kayak terapi atau seperti pendampingan untuk anak usia 5 tahun atau seperti itu. Untuk anak itu mungkin perlu observasi saja, tapi tidak perlu sampai terlalu dibesar-besarkan karena nantinya jadi dia terkenang terus kan terhadap kejadiannya. Bu, tapi ibu sendiri sepakat nggak sih Bu bahwa ketika si ibu TSK ini melakukan itu kepada si anak, orang-orang bertanya di mana sosok ayahnya gitu sampai tidak terpantau atau tidak ada di tempat bisa melakukan seperti itu? Karena itu ada apa dengan ibu itu? Apakah memang ada suatu kelainan juga sampai ayahnya akhirnya tidak ada? Itu kan juga suatu tanda tanya. Oh, tapi menurut ibu sendiri, kalaupun dia pelaku dan juga yang ibu sebut melakukannya baru sekali, atau kalau dia pernah dulu sendiri, berarti emang benar-benar sudah benar-benar kelainan dari kecil itu bisa mengaruhi. Biasanya timbul dari usia berapa sih Bu kalau orang memiliki kelainan seks? Apa setelah puber atau seperti apa? Kita kan tidak tahu untuk anak ini pengaruhnya seberapa jauh. Itu dilakukan untuk waktu yang singkat, untuk waktu yang sangat lama, dan apa yang anak itu menilai, apakah dia sekedar menilai mainan biasa atau apa, karena anak itu tidak ada perasaan apa-apa kecuali kalau anak itu ada dampak perasaannya, seperti kalau dilakukan pada anak perempuan, karena anak perempuan kesakitan, bukan masalah seks yang dipikirkan, tapi kesakitannya dalam hubungannya dengan seks. Sekarang pada anak laki hal itu kan tidak ada. Jadi kalau misalnya perempuan itu lebih kayak traumatik gitu ya Bu ya? Kalau perempuan dilakukan seperti itu jelas traumatik. Kalau laki belum tentu, tergantung keadaannya dan tergantung apakah ini akan berulang atau hanya sekali, betul-betul untuk lebih banyak untuk segi keuangannya. Bu, idealnya untuk memberikan sex education kepada anak itu dari usia berapa sih Bu? Sebetulnya bisa dari usia dini, tapi sifatnya kan berbeda. Edukasi seks pada anak kecil tidak membicarakan masalah seks. Pada orang besar lebih ke arah seks. Kita bisa membedakan nggak sih Bu orang ke kelainan seks ini dengan orang normal? Karena kalau dia melakukan dengan anak kecil jelas suatu kelainan. Tapi
sampai seberapa jauh ini dipengaruhi lebih karena uang, motivasi uang. Lalu sampai seberapa jauh ini dorongan bukan 100% keinginan tapi sebagian besar uang dan sebagian kecil seks. Jadi itu harus kita lihat berapa persen. Jadi banyak faktor ya Bu. Masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk berapa lama, apa dampaknya pada anak itu, apakah anak itu ya dianggap wajar-wajar saja, dianggap ketawa-ketawa saja. Nah, terakhir Bu, kalau gue bilang dampaknya terhadap anak yang usia 5 tahun tersebut nantinya kan gimana Bu setelah dia berusia 12 atau masa puber 17, dia masih ada Akan memori ingat dong Bu. nggak sih, Bu, Akan ya? ingat, kan punya memori Bu. Jelas anak itu punya memori, tapi kita lihat kalau itu hanya sekali saja, betul-betul sekali, maka kemungkinan memori itu tidak akan terlalu masuk dalam jiwanya. Kemudian mungkin nanti jika dia ada dorongan seks di kemudian hari, dia akan merasakan bahwa itu berbeda. Tapi kalau ini berulang akan lain lagi. Jadi kita lihat lagi, atau ini dilakukan dengan sesuatu cara yang sangat mesra, di mana ibunya pada saat itu sangat sayang, itu akan berbeda lagi.